Menurut pengalaman saya sendiri, luka diabetes kebetulan pengalaman sendiri kebetulan suami saya sendiri yang mengalami ini. Luka diabetes lumayan besar ya karena post operasi, jadi itu masih benar-benar yang harus dirawat dan memang masih basah. Masih basah ya, berarti Ya. sebagian besar luka yang di tangan itu luka basah. Ya. Kalau untuk luka gas, gangguan gas gitu, apakah pernah itu? Nggak pernah, belum. Kalau pantangan makan sih sudah pasti ya, mengulangin yang pasti gula yang berbau gula, gandum, paling yang seperti itu, dia tidak makan yang manis-manis. Kebetulan untuk suami saya kadang-kadang pakai tropicana, gula tropicana itu ya, tapi tidak selalu saya berikan. Paling untuk pemanis hanya mendapatkan dari buah, ya itu sih. Kalau untuk pantangan ya itu aja sih. Kalau untuk orang gula paling memperbanyak protein seperti mengkonsumsi ikan-ikan air tawar. Itu pengalaman saya Mas, itu lebih cepat juga untuk menumbuhkan si daging tersebut. Banyak ini ya, kebetulan tetangga juga ada ya, maksudnya yang pernah saya temuin, misalnya dari pasien, keluarga alhamdulillah nggak ada, tetapi tetangga ada. Ya kalau diabaikan itu yang pasti sangat berbau, terus bisa menjalar ke tulang dan itu yang menyebabkan bisa amputasi. Tahu saya ya, kalau untuk penanganan luka diabetes sih sama aja ya. Yang penting luka itu dibersihkan, mau itu kering, basah, ataupun tipe yang lain, setahu saya sama aja. Yang penting luka itu dibersihkan, itu aja. Penanganan luka diabetes sih awalnya sebelum saya kenal Zepa, seperti biasa menggunakan cairan NaCl dan NaCl pakai kasa, paling hanya itu aja. Penanganan luka diabetes semenjak saya udah mengenal Zepa praktis ya, maksudnya nggak usah terlalu yang seperti awal saya harus banyak menggunakan kasa dan banyak menggunakan NaCl. Kalau ini terus terang sangat praktis, saya semprot aja. Kalaupun misalnya ada keraknya atau nanah atau apapun, paling saya hanya usap dengan satu kasa dan habis itu saya semprot lagi dengan Zepa. Kalau untuk kering itu karena udah pengalaman saya ya, semenjak saya pakai Zepa seminggu 2 minggu kering ya menurut saya, karena kan kebetulan suami saya ini kasusnya kan kasus debridement ya, jadi emang butuh ekstra sabar sebenarnya untuk penyembuhan ini. Cuman karena saya udah kenal ini dan saya coba, memang perkembangan dari hari ke hari itu memang lebih cepat dari yang udah saya coba gitu. Debridement itu maksudnya kebetulan kemarin pengalaman suami saya itu karena di permukaan kaki karena kebetulan suami saya ternyata gula darahnya lagi tinggi, terus ada mata ikan tetapi tidak dirawat, terus disarankan untuk debridement untuk mengangkat si jaringan yang sudah mati tersebut. Jadi si daging di permukaan kaki itu dilakukan istilahnya dibuang dagingnya karena memang sudah membusuk dan tidak akan menumbuh lagi gitu Mas. Karena suami sendiri ya, jadi responnya sangat bagus dari saya dan suami. Yang pasti setiap saya pakai Zepa, luka itu tidak berbau, sama sekali tidak ada kontraindikasi. Jadi menurut saya dengan pemakaian Zepa ini sangat membantu saya. Yang pertama, kebetulan saya pekerja juga, jadi sangat praktis kalau menurut saya gitu. Maksudnya istilahnya tidak ribet itu untuk membersihkan seperti dulu, karena sekarang saya semprot, paling saya semprot dulu, terus saya gosokin kasa, habis itu saya semprot lagi. Udah itu aja sih penanganannya.
Kalau untuk pantangan itu sih sudah pasti ya, maksudnya tidak boleh sering istilahnya kena tangan, apalagi yang misalnya tangan kita belum cuci tangan itu tidak boleh pantangan sekali. Kalau untuk aktivitas paling dilatih untuk ekstremitasnya aja, maksudnya selama masih perawatan dia tidak menapak dulu, paling kalau untuk mengangkat kaki boleh sesekali. Menurut pengalaman ya, karena setiap hari saya kontak dengan suami dan melihat emang itu luka awal mula itu mau menunjukkan perbaikan penumbuhan itu diawali dengan tumbuh jaringan baru. Setelah jaringan baru sudah tumbuh, kalau makan waktunya saya kurang ini kalau untuk waktunya, cuma kalau untuk menunjukkan perbaikan itu yang pasti tumbuh jaringan dulu, setelah jaringan baru ke tumbuh daging, setelah itu baru tumbuh ke kulit halus dulu. Kalau menurut saya bisa, tergantung. Kalau misalnya si pasien bisa bangun, kebetulan suami saya alhamdulillah bisa bangun, jadi selama saya bekerja, saya menginstruksikan untuk suami 2 jam sekali untuk menyemprotkan Zepa kayak gitu, tapi tidak dengan menutup pakai kasa. Saya bilang disemprotkan saja 2 jam sekali dan dilakukan setiap hari gitu, alhamdulillah. Untuk teknis penggunaan Zepa sih sangat praktis ya, sangat mudah sekali, karena saya kenal Zepa itu ribet, sangat ribet sekali dan sangat makan waktu, karena tahap pertama saya harus mensemprotkan dulu dengan NaCl, terus saya lap kasa lagi, saya semprot lagi, saya lap kasa lagi sampai si luka benar-benar bersih, dan setelah itu saya tutup. Itu sangat memakan waktu, tetapi dengan saya kenal Zepa, kebetulan sudah lama juga saya pakai dan sudah lumayan banyaknya saya beli. Itu sangat praktis menurut saya, sangat bisa menyingkatkan waktu saya untuk melakukan. Semenjak saya pakai Zepa, praktis, tinggal saya semprot, habis itu saya tidak menutup luka lagi. Karena dengan semprot dengan Zepa ini sudah mewakili semuanya gitu, tidak saya pakai semprot, tidak saya pakai tutup luka lagi, saya hanya menyemprotkan Zepa dan 2 jam sekali disemprot ulang oleh suami saya sendiri. Saya pernah pakai salah satu antiseptik tapi bukan Zepa. Setelah saya pakai NaCl, saya semprot dengan salah satu antiseptik. Menurut saya berbau, karena kalau saya pakai Zepa ini, saya semprot misalnya jam 7 pagi, terus saya datang lagi ke suami saya di jam 9 atau jam 10, itu tidak berbau. Tetapi pakai antiseptik yang kemarin saya pakai itu 1 jam sudah berbau. Jadi antara bau antiseptik yang itu dengan luka itu jadi bercampur, jadinya baunya ada bau, istilahnya kayak gitu.